Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika dengan nomor urut 10. Di sini saya akan membacakan hasil cerpen kami yang berjudul Indahnya Ramadan. Hari pertama Ramadan telah tiba. Yumna sangat antusias menyambut datangnya bulan Ramadan. Yumna bangun lebih awal dari biasanya untuk membantu ibunya menyiapkan sahur. Meskipun dengan mata mengantuk, Yumna tetap membantu ibunya memasak dengan penuh semangat. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Yumna dan keluarganya segera menghabiskan makanannya dan mulai bersih-bersih untuk persiapan pergi ke masjid, melakukan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, Yumna pun pulang dan memutuskan untuk tidur sejenak sebelum menjalani aktivitasnya yang lain. Hari pertama puasa yang dilalui Yumna tidaklah mudah sesuai perkiraannya. Pada siang hari tadi, Yumna mulai merasakan sakit di perut karena mahnya kambuh. Ia merasa sedih karena pada hari pertama puasa penyakit mahnya kambuh. Perkenalkan, saya Novianti Januarita, nomor urut 14. Di sini saya akan melanjutkan cerpen yang dibacakan oleh teman saya, Wafika. Meskipun begitu, Yumna tetap bertahan dengan semangatnya yang tinggi. Yumna berniat untuk berpuasa full 1 bulan. Pada saat menjelang waktu berbuka puasa, Yumna memperbanyak ibadah kepada Allah dan berusaha untuk tetap produktif. Ia membaca Al-Quran, membersihkan rumah, dan membantu ibunya menyiapkan makan malam untuk berbuka puasa. Setiap hari, Yumna belajar untuk mengendalikan dirinya dan memperkuat tekadnya untuk menjalani puasa dengan penuh kesabaran. Ia juga berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan memperbaiki dirinya sebagai seorang Muslim dan berbuat baik terhadap orang di sekitarnya. Pada bulan Ramadan, Yumna sering berbagi makanan kepada tetangganya. Yumna pun sesekali pergi ke panti untuk berkunjung dan berbagi kepada anak panti asuhan bersama keluarganya. Saya Umu Gaida Mutmaina. Di sini saya akan melanjutkan cerpen dari kelompok saya. Setiap malam-malam di bulan Ramadan selalu menjadi momen yang paling dinanti oleh Yumna. Ia bersama keluarganya menunaikan salat tarawih di masjid terdekat. Suasana di masjid begitu khidmat dan damai. Hari-hari terakhir di bulan Ramadan pun tiba. Yumna merasa sedih. Ia tidak ingin berpisah dengan bulan suci yang begitu indah ini. Namun, ia juga merasa bahagia dan bersyukur telah berhasil menjalankan puasa full 1 bulan dengan baik. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, Yumna merasa begitu bahagia. Ia bersama keluarganya pergi mudik ke rumah nenek. Ada banyak kegiatan yang seru dan menyenangkan pada saat mudik lebaran di rumah nenek. Seperti membuat kue lebaran bersama dan mengunjungi rumah keluarga. Di rumah nenek, Yumna pun banyak mendapatkan teman baru yang membuatnya merasa sangat senang. Pada tahun ini, Yumna merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Ia bersyukur masih bisa merayakan Lebaran bersama dengan keluarganya. Karena Yumna tahu banyak sekali anak di luar sana yang belum tentu seberuntung dirinya. Selama beberapa hari, Yumna merenung dan mempertanyakan mengenai arti sebenarnya dari puasa serta apa yang diharapkan dengan puasa yang dilakukan oleh banyak orang.
Namun, kini Yumna tahu bahwa Ramadan bukan hanya tentang berpuasa selama 1 bulan, tetapi juga tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan keterangannya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurul Muhlisani dengan NIM 220407501002. Nomor absen 17. Nah, untuk keterangan yang pertama itu Ramadan. Pada Ramadan harus memiliki huruf H sebelum D. Yang kedua itu Yumna. Yumna karena untuk penulisan nama, orang seharusnya menggunakan awalan huruf kapital. Yang ketiga itu meskipun. Meskipun huruf awalnya itu harus kapital karena setelah tanda titik harus menggunakan huruf kapital. Ketika seperti kata menggunakan harus menggunakan huruf kapital setelah titik atau saat melakukan paragraf baru. Yang kelima itu masjid, seharusnya itu masjid. Yang keenam itu hari. Hari H besar karena setelah tanda titik harus menggunakan huruf kapital. Dilalui, seharusnya dilalui tidak memakai spasi. Yang kedelapan itu dikarena, seharusnya karena tidak pakai dikarena karena bukan tempat. Yang kesembilan itu pada, harus menggunakan huruf kapital pertama karena setelah tanda titik harus menggunakan huruf kapital. Yang 10 itu Allah, penggunaan nama Allah itu huruf kapital. Yang ke-11 itu salat, menjadi sholat. Yang ke-12 itu di rumah nenek, harusnya menggunakan huruf D awal karena sebelumnya itu memakai tanda titik. Ke-13 itu namun huruf kapital karena sebelumnya memakai tanda titik. Ke-14 itu bangun lebih pagi. Nah, kalimat yang benar itu bangun lebih awal karena dari kalimat bangun lebih pagi itu tidak bagus sehingga penggunaan kalimat yang benar yaitu bangun lebih awal. Yang ke-15 itu adalah segera memberhentikan menjadi segera menghabiskan. Karena dari kalimat segera memberhentikan itu tidak bagus sehingga penggunaan kalimat yang benar yaitu segera menghabiskan. Ke-16 itu setelah siang hari berlalu. Seharusnya menggunakan kalimat pada siang hari tadi karena dari kalimat sebelum setelah siang hari berlalu itu sudah menggunakan waktu serta terlalu banyak mengambil kata berlalu. Mungkin itu saja keterangan dari cerpen sebelumnya yang dijelaskan pada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, nomor urut 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait frasa dan jenisnya cerpen yang telah dianalisis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk menjadi satu kesatuan. Ada 4 jenis frasa. Yang pertama, frasa verba, yang kedua frasa nomina, yang ketiga frasa adjektif, yang keempat frasa adverbia. Adapun contoh kata frasa verba, yang pertama bangun lebih awal, yang kedua memasak dengan semangat, yang ketiga mulai bersih-bersih, yang keempat menghabiskan makanannya, yang kelima tidur sejenak, yang keenam membaca Al-Quran. Adapun contoh kata frasa adjektif, yang pertama merasakan sakit, yang kedua mengendalikan diri, yang ketiga memperkuat tekad, yang kelima penuh kesabaran, yang keenam memperbaiki diri, yang ketujuh berbuat baik, yang kedelapan merasa sedih, bangga, dan bersyukur, yang kesembilan merasa begitu bahagia, yang ke-10 seru dan menyenangkan, yang ke-11 penuh kegembiraan. Adapun frasa adverbia, yang pertama setelah siang hari berlalu, yang kedua setelah malam di bulan Ramadan, yang ketiga suatu menjadi momen dinanti, yang keempat hari-hari telah terakhir di bulan Ramadan. Adapun frasa nomina tidak ada terkait kata yang masuk di dalamnya. Mungkin itu saja.
Perkenalkan, nama saya Alivia Latifah Syahra, nomor urut absen 27. Di sini saya akan membacakan materi klausa dan kalimat. Klausa transitif, yaitu membantu ibunya menyiapkan sahur. Yumna dan keluarganya pun langsung memberhentikan makannya, memperbanyak ibadah kepada Allah, membantu ibunya menyiapkan makan malam untuk makan malam, serta Yumna sering berbagi makanan kepada tetangganya, mengunjungi rumah keluarganya. Selanjutnya kalimat. Si Yumna mulai merasakan sakit di perut karena penyakit banyak kambuh. Nah, dari kalimat di atas merupakan bentuk kalimat yang benar karena kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Contohnya, hari pertama Ramadan telah tiba, Yumna sangat antusias menyambut datangnya bulan Ramadan.